Kalau saya ya melihatnya dari kedewasaan aja gitu loh. Sudah tahu kan bahwa ini, ajaran agama, apa norma-normanya, akan ada norma agamanya, masyarakatnya bagaimana, jangan dilanggar gitu loh. Habis buka nggak apa-apa, gitu kan. Cuma yang penting kesadaran itu gitu loh, kesadaran bahwa ya ini kita sedang melaksanakan satu ibadah gitu loh. Cuma itu yang harus tetap disadari. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa simak terus tayangan paling bergengsi ini karena Anda bisa mengikuti kuis menjelang akhir acara nanti. Siapa tahu Anda bisa memenangkan hadiah menarik dari Cek dan Dicek. Pemirsa, Anda ingin tahu gaya pasangan selebriti beken berpacaran di bulan puasa? Simak penuturan Rina Gunawan dan Teddy Syah yang berpendapat pacaran jangan sampai mengganggu ibadah. Bintang sinetron Vira Yuniar kabarnya sempat ditegur camer alias calon mertuanya, Kiai Haji Zainuddin MZ, gara-gara penampilan sensualnya dalam sebuah iklan sabun. Di antara perkawinan artis, rumah tangga Titik Sandora dan Muksin Alatas dikenal awet dan bahagia. Apa resep keluarga sakinah mereka? Dan bagaimana pula keluarga mereka menjalani puasa di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda bagi Marini Zumarnis dan Denny Wardana. Karena di bulan puasa kali ini, hikmah Ramadan semakin lengkap buat mereka dengan kehadiran putra pertama mereka yang lahir bulan November lalu. Bagaimanakah kesibukan mereka sebagai orang tua di bulan puasa ini? Dan pemirsa, seperti biasa di akhir acara dapat Anda ikuti informasi aktual seputar kegiatan selebriti kita. Pemirsa, bagi Rina Gunawan dan Teddy Syah, datangnya bulan puasa tidak membuat mereka stop pacaran. Selama bulan Ramadan ini tidak ada yang berubah dari hubungan mereka berdua. Pasangan ini masih tetap terlihat mesra. Lalu bagaimana kiat Rina Gunawan dan Teddy Syah menjalin hubungan cinta di bulan suci Ramadan ini supaya puasa mereka tidak batal? My dreams, I s- Pacaran juga ya biasa-biasa aja ya, sehari-hari ya begini-gini aja gitu loh. Cuman tetap ada keimanan gitu loh, tetap ada puasanya itu. Ya paling rencana, kalau misalnya taraweh bareng kali ya. Biasa kan kalau kayak gitu-gitu, ada kegiatannya dari pagi sampai sore gitu, terus buka puasa kebetulan saya juga ada acara juga tiap hari itu, jadi buka puasa nggak barengan gitu loh, nggak barengan sama keluarga, jadi di luar gitu, setiap hari selama 29 hari. Jadi ya paling nanti Teddy yang jemput atau gimana, terus habis itu ngelanjutin sama taraweh gitu-gitu. Jadi ya berdua ya mempertebal iman juga ya sekalian juga gitu bareng, tapi kan tahu norma-norma aturannya. Dan ngabuburitnya ke sirkuit tapi ya. Nemenin ke sirkuit. Apakah Teddy dan Rina mengurangi pertemuan selama bulan puasa ini? Kita nggak akan mau ngurangin, kalau memang ada kekurangan itu berarti ketidaksengajaan, mungkin Rinanya sibuk atau sayanya sibuk gitu. Tapi tetap aja gitu loh. Tiap hari juga ketemu paling. Lantas bagaimana dengan kegiatan ibadah mereka berdua? Ya kalau ibadah bareng ya alhamdulillah, walaupun tidak 5 kali sehari, tidak di 5 waktu, cuman kadang-kadang kita juga ibadahnya bareng gitu loh ya, sok melaksanakan sholat bersama gitu loh. Cuman ya kalau puasa nanti taraweh ya mudah-mudahan deh insyaallah gitu loh. Mudah-mudahan tidak ada kerja pada malam hari ya kan. Biasanya Jangan sih yang ada udah lagi taraweh itu doang. makanya biasanya kan udah kalau udah bulan puasa kan calling tuh kerjaan mulai siang sampai malam kan. Ya mudah-mudahan aja nggak ada gitu. Jadi kita sih asik-asik aja, yang penting itulah yang namanya buka puasa atau, Ramadan kan benar-benar mempertebal keimanan kita kan sebenarnya, iya. go. Pemirsa, masih seputar gaya pacaran Rina Gunawan dan Teddy Syah di bulan puasa. Bagaimana mereka menghindari godaan saat menjalani puasa? Mari kita ikuti penuturan mereka berdua kepada Santi Fitria dan Dwinanto dari Cek dan Dicek. Kalau saya ya melihatnya dari kedewasaan aja gitu loh. Sudah tahu kan bahwa ini,
ajaran agama. Apa norma-normanya, akan ada norma agamanya, masyarakatnya bagaimana, jangan dilanggar gitu loh. Habis buka nggak apa-apa. Cuma yang penting kesadaran itu gitu loh, kesadaran bahwa ya ini kita sedang melaksanakan satu ibadah. Itu yang harus tetap disadari. Dari saya maupun dari Rina juga. Iya, betul, sama, idem. Idem CS Cerio. Apakah Teddy dan Rina tetap bergandengan tangan di muka umum seperti kemesraannya di hari biasa? Jangan pegang tangan boleh asal jangan nafsu. Ini tolong nggak? Itu kan nggak apa-apa Jangan dong. tangan ser gitu nggak boleh. Ya kan biasa aja gitu. Kita ingin pegang seseorang karena kita ingin pegang, bukan karena ada maksud tertentu kan. Aduh lagi ada nafsu gitu kan, pegang gitu. Wah gitu kan ada. Ini enggak karena pegang karena sudah menjadi satu kebiasaan aja gitu loh. Ya sudah, misalnya mau nyebrang tangan masa nggak dipegang, ya kan? Masa didiemin aja. Biarin aja nyebrang sendiri enggak lah. Itu karena ya kan megang itu mungkin ya satu perlindungan kan, satu bentuk perlindungan gitu loh. Jangan diambil orang. Wah, awas ya. Ya kan? Pemirsa, gara-gara berpenampilan seronok dalam sebuah iklan sabun, bintang sinetron Vira Yuniar kabarnya sempat diprotes camer alias calon mertuanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Benarkah Vira mendapat teguran keras dari dai kondang itu? Sampai saat ini saya belum pernah diberi larangan atau ya semacam itu gitu. Mereka alhamdulillah memberi respon baik setahu saya gitu. Tapi mungkin khusus untuk ibu, ya termasuk juga ibu saya ya. Ya namanya ibu pasti mereka selalu wanti-wanti gitu kan, jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu gitu. Sama seperti ibu saya, dan saya juga menganggap selama ini orang tua Fikri saya juga anggap seperti orang tua saya sendiri gitu, dan saya sangat menghargai itu. Jadi ya paling yang semacam-macam itu aja, dan saya rasa itu wajar sekali gitu sebagai seorang ibu ya berbicara seperti itu sama anaknya. Dan saya lebih pada bersyukur masih ada orang yang mau ngingetin saya. Karena teguran itu, hubungan Vira dan Fikri Haikal, putra sulung Zainuddin MZ, digosipkan menjadi renggang. Ketika ditemui di rumahnya oleh Deden Bahrudin dan Farul Wardi dari Cek dan Ricek, Vira dan Fikri membantah isu retaknya hubungan mereka. Beritanya nggak benar, ya nggak benar ya, karena memang nggak benar, karena memang kita selama ini ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu, dan memang tidak mempersoalkan itu gitu. Tapi mungkin dari salah satu media massa pernah menyebutkan tentang hal ini, dan mungkin pada saat itu saya juga diwawancarai gitu, tapi saya tidak mungkin terjadi misunderstanding kali ya, kita salah pengertian, salah paham. Yang saya maksud bukan seperti itu, tapi yang mewawancarainya nanggapinya seperti ada ditulislah kayak begitu gitu. Saya juga sempat baca, cuman saya pikir ya kelas lalu aja gitu, apa perlu dipersoalkan lagi gitu ya, karena toh udah kejadian gitu, ya udah. Buat saya sih, saya udah komit sama dia bahwa kalau masalah karir yang tidak keluar dari rel kodrat kewanitaan ya silakan aja. Tapi kalau sejauh kasus isu saya dengan Vira itu break, pribadi saya dan pribadi Vira itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu, berjalan aja seperti biasa. Lalu bagaimana pula komentar Fikri tentang penampilan Vira dalam iklan sabun itu? Komentarinya gimana ya? Satu sisi itu tuntutan skenario, tapi sisi lain bahwa Vira juga harus punya filter, artinya ia harus bisa memilih dan memilah peran yang harus ia mainkan. Sementara sisi lain juga itu profesi, dalam artian bahwa memang dunia dia, tapi saya yakin tipe seperti ini punya dua pilihan, artinya satu memang ia menjalankan profesi dia, sisi lain dia harus mempertahankan bahwa ia seorang wanita yang gak boleh keluar dari kodrat itu aja. Dan bagaimana komentar Vira sendiri? Saya berpikir penilaian saya, apa yang saya lakukan selama ini wajar-wajar saja gitu, masih sesuai dengan
masih sesuai dengan maksudnya tidak keluar dari jalur gitu. Tapi yang namanya persepsi orang dalam arti penilaian orang atas istilahnya karya saya, perbuatan saya, itu saya tidak pernah membatasi orang untuk memberi penilaian pada saya gitu. Saya pribadi ya silakan aja mau menilai saya apa, mau bilang saya terlalu begini atau saya terlalu begitu, ya terserah. Saya juga selalu terbuka untuk itu gitu. Selagi itu bisa sebagai kritik membangun buat saya, itu berguna buat saya, apapun bentuknya dan dari siapapun pasti saya terima.